Halo kawan pajak, selamat datang di Ojak, obrolan pajak, kantor pajak Toli-Toli. Oke kawan pajak, di Ojak ini kita akan membahas topik yang seru dan pastinya sangat bermanfaat buat kawan pajak sekalian. Dan karena itu, kalau kawan pajak ada yang ketinggalan episode-episode sebelumnya, pastikan kawan pajak menonton channel YouTube KPP Pratama Toli-Toli, karena di situ banyak sekali informasi-informasi tentang perpajakan yang akan kami update secara berkala. Oke, untuk episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin sensitif, tapi sebenarnya nggak mengerikan. Kita akan bahas soal pemeriksaan. Nah, kalau pajak mungkin pernah dengar pemeriksaan pajak, saya dulu pemeriksaan, wah gimana gitu. Itu kok kayaknya tuh pemeriksaan pajak kadang ribet, bikin stres, takut, terus ngerasa waduh bakal panjang nih urusannya gitu. Tapi apakah benar seperti itu? Apa itu pemeriksaan? Ribet nggak ya? Terus ngeri nggak ya? Apa sih yang terjadi selama pemeriksaan? Nah, di sini bersama kita akan bahas tentang pemeriksaan. Nah, bersama saya sudah ada Rizky ya. Nama lengkapnya Ahmad Rizky Aufar Iryani, seorang fungsional pemeriksa pajak yang bertugas di KPP Pratama Toli-Toli. Dan di sini saya Lukman Nur Hakim, saya adalah penyuluh pajak di KPP. Nah, tadi kan udah jalan nih. Udah diminta, dokumennya udah diminta. Terus pemeriksaan sudah berjalan. Nah, hasil akhirnya kan tadi disebutin ada SPHP ya? Hasil akhirnya SPHP. Apakah berhenti di SPHP atau masih ada tahapan-tahapan lain? Ya tadi yang dijelaskan tadi kan, sebenarnya sudah saya jelaskan ya. Jadi setelah SPHP disampaikan ini surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, nanti itu kan kaitannya masuk ke pelaporan, maksudnya nanti dibuat laporan hasil pemeriksaan sampai dengan nanti dibuat note hit dan end produknya nanti jadi SKP. Ya, SKP-nya kan ada ini nih, SKP apa namanya? Ini ada SKP kurang bayar, SKP nihil atau lebih bayar, nah dan STP itu surat tagihan pajak. Itu sih end produknya nanti itu. End produknya itu ya? Iya. Oke, nah kalau di dalam SKP itu tadi kan kita sempat jinggung tuh setuju untuk tidak setuju. Itu nanti tertuang juga ya di situ ya? Ya. Nanti di laporan hasil pemeriksaannya ada sih. Laporan hasil pemeriksaannya? Ya, nanti ada. Nah, ketika SKP-nya muncul, ya nanti ya itu produk hukum hasil akhirnya ya. Kalau wajib pajak emang mau mengajukan proses hukum selanjutnya ya mungkin banding atau apa keberatan dulu sih, keberatan dulu. Nah, terus banding atau non silakan gitu. Oke. Itu. Iya. Nah, ini menambahkan yang Mas Rizky ya. Iya. Nah, kebetulan kalau saya kan di penyuluh, saya tambahkan tindak lanjut setelah wajib pajak menerima produk hukum itu seperti apa. Ketika kawan pajak menerima sebuah produk hukum, apa itu SKP atau STP, ada kalanya kawan pajak setuju, ada kalanya kawan pajak tidak setuju. Benar. Iya. Nah, kalau misalkan setuju tapi tidak memiliki, misalkan setuju sih memang benar ada yang salah gitu, tapi kondisi keuangan sekarang lagi berat nih, lagi susah nih, indis ekonomi gitu indis ekonomi kayaknya kok berat gitu. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Saya tahu sih bahwa saya memang ada yang kekurangan gitu, tapi gimana dong kebijaksanaannya? Nah, ada tahapan-tahapan bisa dilakukan oleh wajib pajak, oleh kawan pajak. Yang pertama, kalau misalkan kawan pajak merasa sudah tepat, benar, tapi saya kurang kemampuan, kawan pajak bisa mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi. Betul, itu ada diatur di pasal 36 ayat 1A. 36 ayat 1A itu wajib pajak bisa mengajukan permohonan. Nanti permohonannya dikajukan ke kami teruskan ke Kanwil. Karena masa iya kami yang menetapkan, kami yang ngurangin ya gitu, nggak fair kan kalau kayak gitu ya. Jadi untuk pengurangan atau upaya-upaya hukum itu semua kami teruskan ke tingkat kami, di atas kami, itu di Kanwil. Nanti Kanwil dengan harapan itu menjadi lebih objektif ya, karena bisa jadi orang di luar kita itu bisa memiliki helikopter view, artinya pandangan itu lebih luas daripada kita yang berinteraksi gitu. Nah,
Terus itu pasal 36 ayat 1A. Bisa jadi dikurangkan atau bisa jadi dihapuskan. Itu bisa jadi tergantung nanti hasil diskusinya antara penilai keberatan kanwil dengan wajib pajak. Atau bisa jadi kawan pajak merasa ini harusnya nggak segini nih. Ya benar sih, saya ada kekurangan tapi harusnya nggak segini nih. Ini caranya salah nih. Atau dasarnya salah nih. Bisa jadi STP-nya atau SKP-nya itu tidak benar. Nah, itu bisa diajukan pembatalan untuk SKP yang tidak benar 36 ayat 1B atau pembatalan atas STP yang tidak benar 36 ayat 1C. Jadi kalau kawan pajak merasa kan diperiksa bukan berarti hasil pemeriksaan itu absolut benar ya? Ya, enggak mesti. Ya, enggak mesti. Nah, karena kan benar atau salah itu kan tergantung persepsi ya? Ya, benar. Tergantung persepsi. Nah, kalau misalkan menurut persepsi wajib pajak, oh ini harusnya STP ini nggak terbit nih. Maka itu bisa diajukan pembatalan dan lagi-lagi itu ke kanwil. Tapi ada kalanya pemeriksaannya udah setuju, tapi nilainya ini nggak setuju. Harusnya nggak segede gini nih. Pemeriksaannya udah benar, tahapannya udah benar, tapi nilainya nggak setuju. Nilainya harusnya nggak sebesar ini, atau malah harusnya saya kelebihannya lebih besar gitu. Misalkan, nah itu bisa diajukan keberatan. Gitu. Nah, keberatan itu bisa diajukan ke kanwil. Itu ada batas waktunya, maksimalnya ya. Maksimal untuk mengajukan keberatan itu adalah 3 bulan. 3 bulan sejak SKP itu diterbitkan. Itu sepanjang kalau ada nilai yang tidak setuju. Ketika nilainya setuju semua berarti itu sudah inkrah. Gitu, baru bisa lanjut ke yang lainnya. Kemudian kalau keberatan itu 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena 3 bulan itu wajib pajak diberikan waktu untuk mengumpulkan data, mempersiapkan semuanya. Dokumen. Nah, terus udah 3 bulan nih, 3 bulan mengajukan keberatan. Nah, ternyata hasil keberatannya masih belum memuaskan. Nah, itu bisa mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau keberatan itu di mana? Di kanwil juga, kanwil kami. Nah, kalau banding itu nanti ke pengadilan pajak. Gitu. Dan kalau misalkan ternyata masih nggak sesuai juga, ada tahap terakhir namanya peninjauan kembali. Tapi itu panjang dan melelahkan sih sebenarnya ya. Nah, mending dari awal pas pemeriksaan sebaiknya semua data kita serahkan aja ya. Kita serahkan dalam artian bukan berarti pasrah atau gimana, tapi gimana kita ketemu jalan tengah itu seperti apa. Jangan sampai lah masuk ke tahap yang itu ya, nanti panjang nanti kan. Panjang, ya udah waktu, udah mungkin biaya. Karena berurusan energi juga itu capek juga, pikiran. Gitu. Benar. Gitu. Jadi mending pas pada saat pemeriksaan kita himbau ya udah kita kita berikan data yang sesuai. Toh kalaupun udah sesuai juga ya sudah, kita nggak akan ngapa-ngapain ya. Kalau udah benar ya. Gitu deh. Ini tambahan aja ya. Makasih ya Mas Duman ya. Oke. Ya. Nah, kemudian terakhir nih mungkin Mas Rizky, ada yang mau disampaikan nggak ke wajib pajak? Ya cukup sih Mas. Yang penting itu aja. Iya, yang penting sebenarnya semua peraturan yang baru itu memang untuk memudahkan wajib pajak, dan kita juga dalam kaitannya mengimplementasikan ke Kortek nih. Jadi intinya kan memudahkan ya, simplifikasi tadi ya. Itu sih. Jadi ya kami harapkan ya sama saling mendukung lah. Saling mendukung. Iya, seperti itu. Ya memudahkan. Karena memang tugas kita sebagai petugas pajak kan menjalankan amanat. Betul. Terus yang kedua, kami juga hanya memastikan kembali lagi ke memastikan ya, memastikan bahwa kawan pajak semua itu menjalankan kewajiban perpajakannya dengan sesuai, gitu. Kalau saya di penyuluhan itu suka bilang, kenapa sih kok pajak harus dipastikan benar, sampai kadang ada tahapan sampai ke penagihan, ada pencegahan dan penyanderaan gitu. Kalau saya suka bilang bahwa kami itu harus memastikan bahwa pajak itu masuk, karena bisa jadi ada 1 juta uang pajak yang tidak disetorkan, mungkin itu akan menyebabkan ada anak di Papua mungkin akhirnya nggak bisa bersekolah. Seperti itu ya. Gitu. Atau mungkin 1 juta pajak tidak tersetorkan, mungkin ada
jembatan di Aceh yang roboh nggak bisa dibetulin. Iya. Atau mungkin ada bendungan di Kalimantan sana yang Tidak jadi dibangun. tidak jadi dibangun atau jadi bocor gitu. Nah, karena kembali tadi bahwa pajak itu bukan bukan untuk saya, bukan untuk Mas Rizky, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kawan pajak masyarakat, semua. Iya, untuk semua juga. Iya, semua juga. Gitu. Nah, gitu mungkin. Nah, kita jadi banyak tahu nih hari ini tentang pemeriksaan ya. Ya, makasih Mas. Mudah-mudahan diskusi kami hari ini, diskusi kita bersama kawan pajak itu bisa cukup menjelaskan dan bisa menambah pengetahuan kawan pajak tentang apa itu pemeriksaan. Jadi kalau misalkan kawan pajak ada tiba-tiba ada posisi diperiksa atau sedang diperiksa, jangan takut karena kami pun di sini tidak akan dolim ya. Karena kita manusia ya, kita nggak suka didolim, maka kita jangan mendolim orang lain. Betul. Yang pasti kami semua, karena ini adalah sebuah proses hukum, maka kami semua pasti berdasarkan data-data. Betul kan ya? Betul. Karena kita nggak mungkin nunjuk, kamu bayar sekian, nggak bisa. Apalah kita ini. Iya. Gitu. Nah selain itu, wajib pajak atau kawan pajak, apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan lain atau mungkin ada yang ingin dibahas soal yang lain tentang perpajakan, itu mungkin kita bahas soal fungsi yang lain, misalkan akun representatif mungkin, atau penyuluh mungkin, atau mungkin peraturan mungkin, atau mungkin fenomena-fenomena, kawan pajak bisa menyampaikan itu di sosial media atau bisa menghubungi kami langsung. Kalau misalkan kawan pajak butuh konsultasi, bisa datang ke KPP Pratama Toli-Toli atau kantor pajak Toli-Toli. Bisa melalui telepon, bisa dicari, kemudian atau bisa melalui chat WhatsApp dengan nomor, ada beberapa nomornya. Ada 0851 7979 1834, itu yang pertama. Kemudian yang kedua 0851 7979 2834, itu untuk yang kedua. Nah, kalau kawan pajak mau langsung bertanya ke penyuluh, ke saya dan beberapa penyuluh di sini, kawan pajak bisa menghubungi 0813 2770 9046. Nanti akan ada petugas penyuluh yang akan membantu menjawab pertanyaan dari kawan pajak. Oke, tidak terasa nih sudah habis pertanyaannya. Luar biasa, Mas Rizky, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak dulu dong. Terima kasih sudah memberikan waktu bertemu dengan kawan pajak semua ya. Iya, gimana perasaannya ketemu dengan kawan pajak? Ya baru pertama sih. Baru pertama kali ya. Seru kan ya? Ya seru. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak dan juga Mas Rizky, saya dan kawan pajak sekalian, itu bisa selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran usahanya, kemudian diberikan kemudahan dalam segala hal dan juga kesuksesan di dunia dan akhiratnya. Baik, sebelum saya akhiri diskusi kita pada hari ini, jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe akun sosial media KPP Toli-Toli di IG di @pajaktoli-toli, dan di YouTube adalah KPP Pratama Toli-Toli gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan, karena kalau dicek itu secara berkala kami mengisi informasi-informasi tentang diskusi kita tentang perpajakan dan lain-lain gitu ya. Baik, saya tutup. Burung cendrawasih, burung irian. Cukup sekian. Saya ulangi. Aduh, salah bahasanya. Pelan-pelan Mas Lukman. Pelan-pelan aja. Burung cendrawasih, burung irian. Cakep. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan pajak. Terima kasih.